warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita telah bisa hadir bersama di acara Ngabuburit RJI Jateng. Ini merupakan salah satu acara yang digagas oleh relawan Jurnal Indonesia, pengurus daerah Jateng. Khususnya di bulan ini, di bulan Ramadan ini ada beberapa seri mengenai tata kelola jurnal, lalu penulisan artikel ilmiah seperti itu. Yang ini sudah masuk ke seri keempat seperti itu. Nah, pada siang hari ini kita akan bersama-sama bersama Bapak Dr. Eri Kunto Wibowo SSMA yang siang ini nanti akan eh, menyampaikan satu topik yang menarik tentu saja dan mungkin sangat dekat dengan rutinitas kita di dalam menulis, yaitu tentang bagaimana memilih grafik yang tepat terutama dalam panduan praktis untuk penulisan artikel ilmiah. Sebelumnya Pak Erik sudah bergabung dengan kita pada siang hari ini. Aman Pak Erik. Suara saya bisa didengar mungkin? Jelas-jelas Mas. Sip. Oke, jelas nggih. Dan tadi juga saya sudah melihat Pak Erik juga sudah apa namanya, membagikan materinya di kolom chat seperti itu, dan itu langsung bisa diakses oleh Bapak Ibu semuanya seperti itu. Kita pada siang hari ini punya waktu 1,5 jam Pak Erik, dari jam 1 sampai pukul 14.30. Nanti mungkin secara teknis kita mengalir saja, santai saja, tidak terlalu formal seperti itu. Untuk mengefisiensi waktu mungkin bisa kami persilakan Pak Erik untuk bisa memberikan eh, memaparkan materi pada siang hari ini. Monggo, Pak Erik. Oke, terima kasih Mas Rahman. Salam kenal ya. Nggih. Baru ketemu Nggih, ini Mas Pak Rahman Erik. ya. Hmm. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati ya, selamat datang di ya webinar seriesnya RJI Jateng ya. Mungkin di minggu lalu udah ada Mas Marto ya. Nggih, Kita Pak Warto. lanjutkan Nggih. untuk yang sesi ini dan nanti masih sampai di minggu Kamis Mas ya. Kamis masih ada, nanti Sabtu Nggih. juga ada kalau nggak salah. Nah, nanti di sesi kali ini kita akan coba bahas terkait dengan data visualisasi atau visualisasi data. Nah, sebenarnya isu ini menjadi penting Bapak Ibu ya, karena kita juga keseharian kita mengolah data riset gitu ya. Kemudian kita juga punya kewajiban untuk menyampaikannya dengan ya harapannya dengan lebih mudah begitu ya dipahami oleh pembaca. Nah, seringkali saya mengamati juga ketika mereview paper, ketika membaca paper bahkan ya, kita juga sering melihat kan ada beberapa grafik itu yang aneh gitu ya. Ada beberapa grafik yang aneh. Nah, sebenarnya kalau di teman-teman penulis luar ini termasuk salah satu topik yang penting ya, selain terkait dengan tata kelola jurnal. Jadi bagian penting dari materi terkait dengan penulisan artikel ilmiah itu sebenarnya juga ada terkait dengan visualisasi data ini. Nah, materinya bisa Bapak Ibu akses di laman itu. Saya juga lewat situ nanti aksesnya. Nanti kalau yang versi PDF nanti bisa di anu lewat panitia ya, teman-teman panitia. Nah, ini materinya Bapak Ibu terkait dengan eh, visualisasi data. Ya, secara prinsip bagaimana cara bikin grafik, cara cara bikin diagram seperti itu. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu cek di bagian bawah ya. Nanti kalau Bapak Ibu mau latihan juga saya sudah sediakan latihannya di bawah ini ya. Nanti kita bisa coba kalau waktunya cukup ya. Nah, ini Bapak Ibu, salam kenal, saya Erik Kunto Aribowo, gabung di RJI ya belum lama ya, 2018-2019 sebelum COVID itu. Kemudian aktif di RJI Jawa Tengah, meskipun saya sekarang aktif di UIN Sunan Kalijaga Jogja, tapi kata Pak Ketua ya sesuai dengan domisili KTP gitu ya. Jadi saya nggak perlu migrasi ke Jogja, tetap di Jawa Tengah. Oke, ini terkait dengan menyulap data riset menjadi visualisasi yang profesional ya. Nanti salah satu software ataupun salah satu aplikasi yang saya rekomendasikan adalah Data Wrapper ini.
Mungkin Bapak Ibu sering menggunakan Excel ya atau menggunakan Google Sheet, tapi kadang ada beberapa visualisasi, beberapa grafik itu yang dia nggak bisa buat gitu ya. Oke, selamat datang Mas Eko. Oke, Oke, makasih Mas Eri. nah ini scope yang akan kita coba bahas ya terkait dengan apa sih itu visualisasi data. Kemudian apa saja prinsipnya kalau Bapak Ibu ingin menyusun atau ingin membuat sebuah visualisasi data yang efektif, dan juga termasuk ini menjadi kewajiban Bapak Ibu yang sebagai editor ya. Karena kalau jurnal-jurnal beken itu, jurnal-jurnal top itu biasanya dia stylenya sama kalau teman-teman lihat ya. Jadi antara paper itu kalau teman-teman lihat stylenya sama gitu, dalam dalam grafiknya sama. Kalau kita grafik biasanya diserahkan ke penulis ya, sehingga antara satu paper dengan paper yang lain kadang seringkali beda gitu, termasuk warnanya, termasuk apa fontnya dan lain sebagainya. Kemudian nanti juga kita akan singgung juga terkait dengan visualisasi untuk data kualitatif ya. Jadi sebenarnya untuk visualisasi data ini tidak hanya untuk yang teman-teman bergulat di bidang kuantitatif ya, terkait dengan angka, terkait dengan data statistik ya. Tapi sebenarnya teman-teman yang membidangi di eh, kualitatif ini juga ada caranya, gimana kita bisa ya menampilkan data yang kita sajikan tuh dengan lebih menarik, dengan lebih visual ya. Karena seringkali kalau orang orang sosum itu kalau nulis paper semuanya isinya teks gitu ya. Itu seringkali membosankan gitu ya. Nah, ini juga menjadi penting ya. Kemudian kita akan coba cek kesalahan-kesalahan apa sih yang sering terjadi ketika kita menyusun sebuah grafik. Kemudian kita lihat juga contoh beberapa kasus ya dari paper yang sudah terbit, kita akan coba cek. Dan nanti ya kalau ada waktunya kita akan coba membuat visualisasi menggunakan data wrapper. Ini salah satu aplikasi gratis ya, yang nanti bisa Bapak Ibu coba. Daftar aja dengan Gmail, dengan akun kampus, itu juga bisa. Nah, jadi prinsipnya ini, kalau kita lihat definisinya terkait dengan data visualisasi itu proses ya, sebuah proses bagaimana kita bisa menyajikan data dalam bentuk visual. Nah, itu ya. Jadi datanya dalam bentuk visual, tidak dalam bentuk teks ya. Nah, yang jelas nanti bisa dalam bentuk grafik, bisa dalam bentuk diagram gitu ya. Dan jangan lupa ketika kita menyusun diagram, ketika kita menyusun ilustrasi itu fungsi utamanya adalah mempermudah ya. Jadi hal-hal yang kompleks itu kita sederhanakan sehingga ketika pembaca melihat, oke, aku paham apa yang dia akan omongin di sini. Oke, aku paham terkait dengan data ini. Ternyata data ini bilang demikian, gitu ya. Jadi prinsipnya mempermudah. Jadi informasi-informasi kompleks yang kita dapatkan dari penggalian data dan analisis data itu biar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Fungsinya itu. Ya, jangan malah kebalik ya. Kita bikin grafik yang wah dengan semau kita, kasih warna sesuka kita, dikasih model sesuai kita gitu ya, dan seringkali malah tidak tepat guna gitu ya. Jadi jangan lupa tujuan utamanya adalah untuk mempermudah pemahaman dari pembaca. Nah, sehingga apa? Sehingga nanti kita bisa menampilkan nih ketika kita mau membuat sebuah grafik itu apa sih yang mau kita tonjolkan di situ? Apakah ada pola tertentu gitu ya? Apakah ada tren tertentu gitu ya? Apakah ada hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain? Itu nanti yang akan kita tampilkan dalam sebuah visualisasi itu ya. Nah, seringkali informasi-informasi ini seringkali susah ketika nanti kalau kita narasikan dalam sebuah teks. Jadi prinsipnya itu. Kalau dinarasikan dalam teks kan jadi panjang banget gitu ya. Makanya kita buat dalam bentuk visualisasi. Nah, ini ada beberapa elemen, ada beberapa prinsip utama ketika nanti kita ingin membuat visualisasi data yang efektif ya. Pertama terkait dengan penentuan diagram. Jadi kalau kita udah punya data, sudah kita olah dan ingin kita sajikan, ingin kita tampilkan gitu ya, kita harus tahu dulu apa sih insight, apa sih informasi utama yang ingin kita tampilkan. Nah, jadi jangan jangan hanya Bapak Ibu seret tabelnya atau data dari kolom dari baris tertentu, kemudian di situ ada rekomendasi dari Excel mungkin kan ya, ada rekomendasi ini chartnya pakai apa, dipilih gitu ya sesukanya. Ini aku warnanya mau aku ganti dengan warna ini, diganti gitu. Jadi ketika kita ingin menyajikan data itu kita harus tahu dulu informasi pentingnya apa. Karena kita kan punya informasi banyak gitu ya. Jadi setiap setiap ilustrasi itu harus mengandung satu informasi utama. Jadi insight-nya apa yang ingin ditampilkan di situ. Itu harus diidentifikasi dulu gitu ya. Nah, yang kedua, kita harus menggunakan software yang tepat. Karena software itu terbatas ya.
Mau pakai Excel pun, mau pakai Google Sheet pun, mau pakai Tableau, mau pakai Data Wrapper, mau pakai Floris, semua software itu dia punya koleksi apa istilahnya grafik tertentu ya. Kadang kita ingin bikin diagram-diagram tertentu pakai software A, B, C nggak bisa, tapi pakai software yang DE bisa. Jadi kita harus pastikan dulu software yang kita pakai itu nanti bisa nggak menampilkan diagram yang kita inginkan. Nanti ada beberapa alternatifnya ya. Kemudian pastikan juga kita menggunakan geometri atau menggunakan ilustrasi yang sesuai. Apakah itu diagram batang, apakah itu diagram pi dan lain sebagainya. Jadi setiap diagram itu dia punya fungsi. Dia punya fungsinya. Kita harus memilih secara bijak gitu ya. Kemudian terkait dengan pemilihan warna. Jadi milih warna nggak sembarangan. Aku suka warna biru, tak kasih warna biru semuanya. Aku suka warna hijau, tapi pilih warna hijau gitu ya. Aku mau pilih warna apa? Kuning biar dekat sama logo instansiku, nggak bisa kayak gitu. Jadi warna itu dia punya makna tertentu gitu ya. Nanti kita akan coba lihat. Kemudian terkait dengan hasil-hasil yang mungkin itu apa istilahnya outlier ya. Outlier juga harus disampaikan. Jangan malah dihindari ya, jangan malah dihapus datanya. Kemudian nanti juga ada terkait dengan panel kalau diagramnya banyak gitu ya. Kemudian data dan model yang berbeda. Kemudian nanti juga terkait dengan caption ya. Karena kita juga punya tradisi yang berbeda ketika menulis caption di sebuah grafik ya. Kita akan coba lihat kemudian juga bisa kalau misalnya data yang ingin ditampilkan itu cukup 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 banyak, cukup kompleks, kita juga bisa memilih dengan versi yang namanya infografik. Ya, jadi ada beberapa informasi nanti kita satukan ya namanya infografik. Kemudian yang sering kali kita lupa itu kita minta pendapat ya. Sebelum kita kirim tuh sering kali kita lupa minta minta pendapat. Coba dicek nih diagramku ini kira-kira kamu udah paham belum terkait dengan data yang mau aku sampaikan. Nah, ini juga sering kali kita lupakan. Oke, kita coba bahas satu-satu. Nah, ini terkait dengan diagram. Nah, ini kan beberapa diagram, contoh koleksi ya. Ada diagram seperti ini, ada diagram pi, kemudian ada histogram, ada trend line, gitu ya. Dan ada scatter plot, ya. Kemudian ada Sankey dan lain sebagainya ya, banyak sekali ya. Nah, ini. Nah, ini biasanya apa Bapak Ibu akan Bapak Ibu gunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, sesuai dengan kebutuhan. Bapak Ibu misalnya butuh apa? Aku ingin menunjukkan sebuah peringkat. Nomor satu ini, nomor dua ini, nomor tiga ini, nomor empat ini, dan seterusnya. Nah, silakan kalau Bapak Ibu ingin ya menampilkan Masih data, ganteng. ingin menampilkan data Hmm? yang Tadi mau jam berapa? fungsinya untuk menunjukkan peringkat. Ini bisa menggunakan diagram batang. Nah, itu ya. Atau bisa juga pakai kolom. Jadi fungsinya batang dan kolom ini untuk menunjukkan peringkat. Dan jangan lupa nanti disortir berdasarkan yang terbesar. Nah, gitu ya. Sesuai dengan data yang Bapak Ibu dapatkan. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu nanti ingin menunjukkan dua variabel. Nah, ini bisa pakai diagram kolom yang double ya. Nah, nanti akan ada contohnya. Biasanya diajarkan gitu ya, dengan beda warna. Biasanya seperti itu. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin membandingkan ya, tapi ternyata kategorinya banyak, ada 5, ada 6 gitu ya. Jadi misalnya ingin membandingkan apa ya? Kalau di sepak bola itu ada ya, misalnya kecepatannya, skillnya gitu ya, presisi untuk apa namanya tendangannya dan sebagainya. Itu kalau misalnya banyak nanti bisa pakai radar. Radar tuh yang mana nih? Oh, di sini nggak ada ya. Pakai radar, dia yang biasanya kayak spider web gitu ya. Nah, itu bisa. Itu kalau memang dia antar kategorinya cukup cukup banyak ya. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin menampilkan data hasil survei, nah biasanya pakai diagram kolom, diagram batang, dan checkerboard nih ya. Kemudian kalau ingin menunjukkan data yang itu merupakan proporsi, nah itu ya, atau biasanya menggunakan data persentase. Nah, itu pakainya diagram pi. Nah, biar kelihatan kategori A berapa persen, kategori B berapa persen, dan seterusnya. Misalnya yang menampilkan di kampus itu profesornya berapa persen, LK-nya berapa persen, lektornya berapa persen, dan seterusnya, nanti pakainya diagram pi gitu ya untuk menunjukkan persentase. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu ingin menampilkan ya data yang
itu menunjukkan perubahan nilai dari satu waktu ke waktu yang lain. Jadi misalnya dari rentang tahun ya, dari misalnya 10 tahun terakhir gitu ya, pastikan nanti menggunakan grafik dalam bentuk garis atau line. Nanti kayak gini nih. Mana line? Nah, kayak gini. Nah, makanya kayak gini. Kayaknya garis. Makanya garis. Karena ini nanti dari sini akan kelihatan nih. Naik apa turun trennya. Naiknya di tahun berapa, turunnya mulai tahun berapa. Nah, itu ya. Jadi dari poin pertama ini ya kita harus tahu dulu kita ingin menampilkan insight apa, kemudian baru kita pilih diagramnya. Jangan kebalik gitu ya. Kita pilih diagramnya, lalu kita nggak tahu apa yang mau ditampilkan. Ini ya. Jadi lihat dulu apa yang mau ditampilkan, kemudian baru pilih diagram. Ini ada banyak sekali pilihannya. Ya, kemudian yang kedua, ini terkait dengan software. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin seringnya pakai Excel ya, atau pakai Google Sheet tuh, karena udah ada default bawaan di situ. Ya, nggak apa-apa sih. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mencoba berbeda, ya berbeda itu artinya biar nanti ketika dibaca pembaca, dibaca reviewer, dibaca editor, nih grafiknya kok beda banget nih. Biasanya bikinnya pakai Excel, tapi ini nggak pakai Excel nih. Pakai apa nih? Nah, ini ada beberapa yang bisa Bapak Ibu coba ya. Nah, yang sering kali dipakai oleh teman-teman database yang untuk mengolah data besar itu big data biasanya pakai Tableau. Nah, Tableau ini ya berbayar ya, tapi biasanya ya dipakai oleh entitas-entitas bisnis besar karena datanya besar. Kemudian yang gratis bisa juga pakai data wrapper. Nah, nanti yang akan saya coba tampilkan data wrapper. Bisa juga pakai Simago. Jadi Simago itu selain dia nampilkan apa kuartil, dia juga bikin ini Bapak Ibu. Dia bikin tools untuk data viz. Coba aja. Ini gratis setahu saya. Namanya Grafika. Sistemnya drag and drop aja. Nah, drag and drop. Kemudian kalau Microsoft dia punya Power BI. Nah, ini lebih kompleks lagi daripada Excel. Nah, namanya Power BI. Kemudian ada Plotly, kemudian ada juga Flourish Studio yang sekarang kalau nggak salah udah diakuisisi sama si Canva ya. Nah, Flourish ini juga cukup menarik ini, Flourish. Kemudian kalau ingin bikin diagram ya, lebih spesifik ke diagram, nanti bisa pakai diagram.net atau diagram.io ya. Draw.io ini gratis juga. Kalau Bapak Ibu yang lebih kompleks lagi biasanya pakai R ya, karena dia pakai coding. Nah, itu ini beberapa alternatif ya. Meskipun juga ada banyak lagi yang lain ya. Nah, kalau saya biasanya pakai data wrapper, pakai Flourish ini, dan kadang pakai diagram.net. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus tahu betul kita menggunakan geometri, kita pakai apa diagram yang pas ya untuk menampilkan sebuah data. Misalnya seperti ini. Kalau kita memang ingin menampilkan yang itu berupa proporsi, ya, bagian dari bagian yang lain gitu ya, kita harus pakai diagram pi kayak gini. Nah, diagram pi. Nanti ini biasanya dimodif ya. Ada juga namanya diagram donat. Nah, modelnya sama seperti ini, cuma nanti di tengahnya ini bolong. Tengahnya nanti dibolong, biasanya diisi informasi terkait dengan total jumlahnya. Ada yang seperti itu. Jadi kelihatan persentasenya, di tengahnya ini nanti bolong, kemudian ditampilkan di situ jumlah totalnya berapa. Misalnya 1.500 atau berapa gitu ya. Nah, dari sini sebenarnya memudahkan kita untuk melihat mana sih bagian yang rasionya paling besar. Persentasenya paling besar yang mana gitu ya. Nih, cocok untuk nampilin komposisi atau proporsi. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita ingin menampilkan rentang tahun ya, pokoknya rentangnya tahun gitu ya, atau usia juga bisa lah. Ya. Nanti kita menggunakan diagram garis seperti ini. Nah, ini diagram garis ya. Sehingga dari diagram ini kita langsung kelihatan nih, ini yang paling tinggi di umur berapa. Nah, gitu ya. Jadi fungsinya itu kalau diagram garis untuk menunjukkan di titik mana itu puncak klimaksnya di titik mana, gitu ya. Kemudian turunnya di titik mana. Seperti ini. Dan biasanya diagram garis ini bisa satu garis aja, bisa dua, tiga, tergantung nanti yang mau dibandingkan yang mana. Nah, kalau ini kan dibandingkan dengan tiga data ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi bisa. Ini untuk nunjukin rentang tahun ya. Nanti kelihatan tingginya di mana, rendahnya di mana. Nah, yang berikutnya contoh lagi, ini kalau kita ingin menampilkan perbandingan dari beberapa kategori. Di sini ada dua kategori nih. Nah, ada dua kategori ya. Ini misalnya melihat jumlah perkawinan di bulan Januari sampai Maret di tahun 2013 sama 2014.
Ini untuk membuktikan bahwa di keturunan Arab itu bulan Suro tuh nggak ngaruh gitu. Kalau di orang kita kan ngaruh ya, bulan Suro tuh nggak boleh ada pernikahan. Di sini nih nggak ngaruh. Bahkan justru bulan Suro tuh bulan yang bagus untuk menikah. Nah, jadi setiap setiap ini bisa menunjukkan tergantung Bapak Ibu ingin menampilkan informasi penting apa. Nah, seperti ini perbandingan dari pernikahan per bulan Januari sampai Maret tahun sebelumnya sama tahun sesudahnya, tahun 2013 sama 2014. Bisa juga seperti ini. Kenapa sih nggak pakai diagram garis gitu ya? Karena ini fungsinya untuk menunjukkan ya di antara dua kategori ini antara bulan bulan Januari sama Maret di tahun kemarin sama tahun sekarang itu nggak ada perbedaan. Jadi fungsinya untuk menonjolkan itu, gitu ya. Bukan untuk menonjolkan di bulan mana itu tinggi gitu. Nah, yang berikutnya poin keempat terkait dengan warna. Nah, ini yang seringkali memilih warna sesuai dengan preferensi pribadi nih. Nah, nih pakai oranye nih. Biar RJI banget pakai oranye gitu ya. Nah, ini hati-hati ya. Nah, contohnya seperti ini kan ada contoh nih. Ini grafik penjualan toko buah ABC. Ya, jeruk dikasih hijau, semangka dikasih apa ini ungu dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu menampilkan ilustrasi semacam ini ya, jangan lupa kalau warna itu sebenarnya punya makna. Warna punya makna dan manusia mengingat warna itu biasanya diasosiasikan dengan objek tertentu. Warna ini relate dengan objek ini gitu ya. Kayak contohnya gini deh. Kalau kita mau menunjukkan antara apa visualisasi pria dan wanita, kira-kira kita menampilkan warna apa? Yang pria pakai warna apa? Yang wanita pakai warna apa? Gitu. Apa coba? Gimana Pak Eko? Kalau pria pakai warna apa? Kalau wanita pakai warna apa? Pria hitam, Pria wanita hitam. pink. Ya, bisa juga merah biru ya. Tapi nggak mungkin kan kalau kita menampilkan nanti diagramnya di sini pria, kita kasih warna pink gitu ya. Kan enggak kan? Iya kan enggak ya. Jadi memang warna itu dia relate dengan objek tertentu gitu ya. Nah, kayak gini contohnya. Jadi kalau ada diagram kayak gini, ya buat aja jeruk warnanya ya ke kuning-kuningan atau oranye gitu ya. Semangka warnanya hijau. Ya, pisang warnanya kuning. Jangan jangan pisang dikasih warna merah. Kemudian apel dikasih warna kuning gitu. Ini buah di mana apel warna kuning ini? Apel belum matang gitu ya. Nah, anggur warnanya ungu ya gitu ya. Jangan anggur dikasih warna krem misalnya. Itu anggur mana? Nah ini, jadi pastikan nanti kalau menampilkan warna itu ya ada kaidahnya. Dan pastikan juga kalau terkait dengan warna ya. Jadi ada beberapa tools itu yang ramah dengan teman-teman yang buta warna. Itu juga penting. Jadi kita kan nggak tahu ya paper kita ini dibaca oleh siapa aja. Jadi pastikan juga nanti ketika Bapak Ibu membuat visualisasi itu bisa juga ada software. Kalau data wrapper ada, data wrapper itu dia kalau kita milih warna nanti di buta warna itu tampilannya seperti apa tuh ada. Jadi pastikan nanti jangan milih warna-warna yang berdekatan yang itu sangat susah dibedakan oleh teman-teman yang punya buta warna. Ini juga pentingnya apalagi di bidang medis ya. Apalagi bidang medis itu warna itu benar-benar harus ada aturannya. Nah ini ya terkait dengan warna ya. Jadi tidak sesuai dengan preferensi pribadi kita. Jadi ada kaidahnya. Kemudian terkait dengan ini, ketika kita ngeplot gitu ya, kadang ada data tuh yang nyempil sendiri beda gitu ya. Ada outlier, ya, ada outlier. Biarkan aja, tinggal nanti Bapak Ibu jelaskan. Ya, outlier ini ada penjelasannya apa sih? Jelaskan aja, nanti di narasi bisa dijelaskan. Jangan malah dihapus ya, jangan malah dihilangkan gitu. Ini juga penting, bahkan mungkin temuan kita ya ini gitu ya. Bahkan mungkin temuan kita ya yang berbeda ini. Kenapa ini bisa demikian? Mesti ada penjelasan. Nah, bisa juga diagram pernah dapat paper dengan diagram yang bentuknya sama tapi untuk beberapa kategori semacam ini, misalnya ini untuk peta ya. Ini kan data peta regional negara bagian Amerika terkait dengan hasil pemilu gitu ya. Jadi dipilah nih hasilnya Clinton, hasilnya Trump dan lain sebagainya. Bisa juga seperti ini. Kalau kita ingin lihat Clinton itu di mana sih dia banyak suaranya gitu ya. Kemudian Trump itu di mana sih dia menguasai di apa negara bagian mana? Nanti akan kelihatan di sini, gitu ya, akan kelihatan. Karena data ini kalau ditumpuk nanti susah bacanya. Kalau jadikan satu peta akan susah, gitu ya. Makanya bisa di split seperti ini.
Nah, ini. Dari sini kelihatan nih. Nah, gitu ya. Tuh. Dan pastikan juga nanti skalanya sama. Jangan sampai nanti di sini lebih besar, ini lebih kecil sekali gitu ya. Jadi pastikan skalanya dari diagram yang diplot itu nanti sama di skalanya. Oke. Kemudian ini bagi teman-teman yang bereksperimen dengan pemodelan ya. Nah, ini juga nanti jangan lupa untuk dijelaskan. Ya, jelaskan bagaimana modelnya, bagaimana apa namanya, hipotesis awalnya seperti apa. Silakan nanti dijelaskan. Oke, kemudian ada lagi yang 8. Nah, ini yang agak berbeda ya. Kalau di tempat kita itu biasanya figure one, yaitu ya. Biasanya hanya tajuknya atau judulnya kan biasanya, nggak ada captionnya, gitu ya. Kalau di jurnal-jurnal luar, jadi figure one ini biasanya harus ada penjelasannya. Jadi eh, dengan membaca caption yang ada di sini, kita bisa menginterpretasi tampilan datanya itu. Kalau di jurnal-jurnal luar seperti itu. Kalau di tradisi kita ini dikutip di badan teksnya. Dalam figur satu, dalam apa namanya, ilustrasi satu, dalam grafik satu ditemukan bahwa bla 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 bla, gitu ya. Tapi kalau di luar ini satu bagian ya antara figur dan apa caption ini satu bagian utuh yang nggak bisa terpisahkan. Ya. Nah, seringkali ya juga ditambahkan terkait dengan legenda juga. Tergantung ya. Legendanya juga kadang dijelaskan di sini. Gitu. Makanya kalau kita lihat paper-paper yang luar itu biasanya bagian captionnya ini agak panjang, bisa 3 sampai 5 kalimat gitu. Karena isinya menjelaskan dari figur yang ditampilkan di situ. Dan ini satu satu bagian utuh ya antara figur dan juga captionnya. Ya. Nah, kalau tradisi kita agak berbeda ya. Tradisi kita biasanya figur one itu untuk judulnya aja, dikasih judul itu ya, gambar apa itu. Tradisi keilmuan aja sih. Ya. Oke. Kemudian yang kesembilan, nah kalau Bapak Ibu nanti punya informasi yang cukup banyak dan mungkin karena keterbatasan halaman, keterbatasan kata gitu ya, nanti bisa juga dibuat dalam bentuk infografik semacam ini. Infografik itu berarti campuran ya, ada teksnya, ada gambarnya, ada tabelnya dan lain sebagainya. Bisa dibuat seperti ini. Bisa. Atau Bapak Ibu bisa juga dapatkan infografik-infografik lain ya dari inspirasi mungkin di Canva, mungkin di apa namanya sumber yang lain. Saya kira ada banyak contoh untuk infografik itu. Jadi prinsipnya infografik itu dalam satu bidang ini ya dia memuat beberapa informasi. Nah, kalau tadi ini kan hanya satu informasi ya, ini satu informasi. Kalau infografik itu dia kombinasi. Nah, nanti ada beberapa diagram, ada campuran teksnya, ada visualnya dan seterusnya. Ini yang ini yang apa? Ini yang interaktif ya. Oh, tadi kan gambar nih. Ini gambar. Ini gambar. Kalau yang ini tadi yang interaktif. Jadi ini bisa digerakkan. Nah, ini kalau kita sentuhkan ke poin tertentu nanti keluar informasinya, keluar datanya. Ini interaktif ya. Ini interaktif. Kalau tadi gambar. Nah, ini bisa juga seperti ini. Tapi kalau mau seperti ini Bapak Ibu harus embed ya, harus di embed infografiknya. Atau bisa juga dikirim linknya. Nih kalau mau coba bisa Bapak Ibu klik di sini. Ini dibuatnya menggunakan Tableau ya. Tuh. Jadi kalau kita arahkan kursor kita ke titik tertentu nanti akan muncul datanya. Nah, itu. Nih misalnya. Kan keluar kayak gini. Ini interaktif. Karena datanya terlalu terlalu besar untuk ditampilkan semuanya. Jadi dia tinggal mengarahkan ya sehingga pembaca itu bisa mengeksplorasi. Nah, dia mau lihat data yang mana dia bisa. Oh, dia mau lihat data yang ini dia bisa gitu ya. Jadi datanya nggak statis. Nah, kemudian yang terakhir itu terkait dengan ini ya, minta komentar. Seringkali kita lupa. Seringkali kita lupa untuk meminta komentar dari kolega kita. Nah, menurut Bapak Ibu ini yang ideal itu yang sebelah kiri apa yang sebelah kanan? Kemudian argumennya apa? Alasannya apa? Kalau kita ingin menampilkan sebuah data terkait dengan pendidikan terakhir masyarakat keturunan Arab berdasarkan ijazahnya, pendidikan terakhirnya. Oke.
Menurut Bapak Ibu yang mana? Yang sebelah kiri, yang ini, atau yang ini? Yang ini urut berdasarkan diploma 1, diploma 2, diploma 3, 4, S1, S2, dan seterusnya. Kalau ini diurutkan berdasarkan jumlahnya. Nah, berdasarkan jumlahnya. Menurut Bapak Ibu yang mana? Gimana, Mas Rahman? Kalau menurut Mas Rahman yang mana nih? Yang ideal? Eh, Kalau boleh eh, berpendapat sih, kalau saya lebih prefer dengan yang apa namanya diurutkan via ini Pak, yang kiri kalau saya. Ini. Ya, yang apa namanya diurutkan dari itunya stratanya. Oh, dari yang belum sekolah dulu gitu ya. Iya, Pak. Ya. Nah, kalau saya milih yang ini boleh ya, Mas ya? Boleh sih. Ya, kalau saya kecenderungannya kalau ada grafik semacam ini diurutkan Ya. dari yang tertinggi yang terendah atau yang terendah ke yang tertinggi. Karena sebenarnya kalau kita menampilkan data ini, kita ingin bilang tiga yang tertinggi itu keturunan Arawa itu pendidikannya SMA, nggak sekolah sama SMP gitu. Karena kalau kita ngelihat data ini, Mas, coba ya kita coba cermati ya data ini ya. Kita akan sangat susah ya mengidentifikasi. Yang paling banyak yang mana sih? Yang paling tinggi yang mana? Peringkat kedua yang mana? Peringkat ketiga yang mana? Agak susah gitu ya. Jadi kalau diagram-diagram semacam ini, diagram batang ini ya, akan lebih mudah kalau itu diurutkan dari yang tertinggi. Nanti kelihatan di situ. Nah, gitu ya. Kecuali memang urutannya nggak bisa diubah. Misalnya apa ya? Balita, anak-anak itu mungkin ya. Kalau Bapak Ibu ingin menonjolkan per kriterianya, gitu ya. Tapi kalau ingin menonjolkan yang terbanyak yang mana, Bapak Ibu bisa urutkan seperti ini. Bisa diurutkan seperti ini. Oke, tadi ya itu 10 poinnya. Nah ini, kita lanjutkan. Lalu bagaimana kalau kita datanya nggak angka? Nah, datanya nggak angka gimana dong? Kalau tadi kan butuh angka semua ini kan ya, ini butuh angka, yang tadi juga butuh angka, ini kan butuh angka juga. Tapi kalau datanya nggak angka gimana? Kita bisa, Bapak Ibu, terutama untuk teman-teman yang mainannya di kualitatif ya. Dan saya berusaha keras setiap paper saya itu harus ada visualnya, itu saya pastikan setiap paper ada visualnya biar nggak teks tok itu monoton, nggak apa namanya nggak menarik baca konteks semua gitu ya. Nah, ini ada beberapa cara. Ya, yang paling utama itu pakai gambar atau foto ya. Nah, gambar atau foto. Bedanya apa sih? Ini ada ya, Mas Riswanda ya. Mas Riswanda, cek cek. Bedanya gambar sama foto apa ya? Ada yang mau ikut nimbrung, teman-teman? Apa bedanya gambar dan foto? Saya Mas Heri. Gimana? Ya, ya Mas Ego, gimana? Apa bedanya gambar sama Kalau foto? foto itu didapatkan dari memang betul-betul kejadian nyata yang ada di lapangan, kita foto, kemudian kita visualisasikan. Tapi Oke. kalau gambar kita bisa pakai bantuan dari aplikasi lain, misalnya generatif AI atau gambar-gambar lain yang lebih menarik dibandingkan dengan foto. Gitu Wah, Mas Heri. jadi lebih menarik gambarnya daripada fotonya ya. Iya. Ya, Kalau di fisika itu kan air yang mendidih itu kan biasa-biasa aja kan, misalnya ada asas black air yang mendidih. Tapi kalau di visualisasikan pakai AI kan dia ada ya ada warna-warni. ilustrasinya ya. Oke. Ya, Biasanya pakai elemen-elemen grafik tertentu gitu ya. Nah, memang gambar atau foto ini nanti kalau kita kutip kan sama ya. Gambar satu kan nggak ada foto satu, foto dua. Tetap nanti nyebutnya gambar. Tapi secara prinsip itu gambar dan foto berbeda. Jadi kalau gambar itu jepretan kamera, udah gitu aja. Gambar. Foto ya. Foto itu jepretan kamera. Jadi foto itu dari citraan realita alam. Biasanya ngambilnya dari kamera. Biasanya nanti ditulis di sini pendokumentasinya siapa, fotonya siapa, kreditnya siapa disampaikan. Gitu ya. Nah, kalau gambar nanti bisa dari sketsa tangan juga bisa gitu ya. Bisa juga pakai apa software tadi yang disampaikan oleh Pak Eko gitu ya. Nah, kalau kita pakai gambar
dari generate AI, generate AI, maksudnya gambar atau foto tuh? Kita Gambar. masukin kita masukin foto asli, kemudian kita minta dia mengolah itu ya, tambahkan ini, maksudnya apa? Gambar atau foto? Gambar ya, karena ada manipulasinya ya, karena ada manipulasinya. Jadi prinsipnya kalau foto tuh citraan dari kamera. Nah, mengambilnya dari kamera ya, dia kita sebut sebagai foto kita. Nggak foto pasti ada fotografernya. Nah, gitu. Yang seringkali nama itu yang seringkali kita lupakan dalam menampilkan foto. Jadi ketika nanti Bapak Ibu menampilkan foto, jangan lupa sebutkan juga diambil oleh siapa. Kayak ini contohnya, foto dari Ahmad Syukron. Nah, ini ya, jangan lupa. Nah, ini ya kalau foto. Kalau gambar ya bisa seperti ini ya. Nah, bisa seperti ini. Bisa kasih elemen-elemen gitu ya. Bisa kasih warna-warna sesuka kita, sesuai dengan temanya gitu ya. Nah, ini juga masuknya ke gambar. Ya, grafik yang dibuat secara manual atau digital. Nah, monggo aja Bapak Ibu pakai software apa. Tapi secara manual pun bisa, sketsa juga bisa. Ya. Misalnya, nah, sketsa denah dari sebuah bangunan juga masuk dalam gambar di sini. Ya, ini bisa ya. Jadi teman-teman yang kualitatif ya jangan larang ya, kita bisa tampilkan gambar atau foto dari hasil riset kita. Nah, ini biasanya untuk memperkuat juga dari riset yang kita jalankan. Ya, terutama foto ya, terutama foto. Ini beneran dijalanin nggak sih ini observasinya? Masa nggak ada fotonya gitu ya? Jangan-jangan abal-abal nanti penelitiannya. Itu juga ini ya, salah satu cara untuk mengantisipasi itu kita tampilkan fotonya. Oke, gambar atau foto. Yang kedua, bisa juga pakai mind map atau konsep map. Oh, belum muncul ya. Bentar, ini sebenarnya ada. Nah, ini. Oke. Ini ya, yang ini mind map, yang ini konsep map. Ya, serupa tapi tak sama. Serupa tapi tak sama. Ada yang bisa bedain teman-teman antara mind map dan konsep map? Kalau orang pendidikan pasti bisa ini. Wah, pasti bisa ini mind map. Karena seringkali bikin mind map kan kalau teman-teman pendidikan. Bikin peta konsep kan, kalau bikin buku ya, di awal itu ada peta konsep. Nah, bedanya teman-teman, kalau yang namanya mind map, dia awalnya dari satu pusat ya, kemudian dia bercabang, bercabang, bercabang. Ini mind map. Dari satu dia cabang, cabang lagi, cabang lagi. Dan nanti biasanya kalau kita ingin membuat mind map, kita akan menyusunnya sesuai dengan keywordnya. Nah, sesuai dengan keywordnya. Di sini ada keywordnya. Nanti di keyword ini dia punya sub lagi, nanti ada keyword lagi. Nah, ini biasanya kita klasifikasikan semacam ini. Nah, ini bisa. Nah, ini ya. Nah, kalau konsep map ini dia lebih kompleks. Dia lebih kompleks karena dia juga menghubungkan antara konsep satu dengan konsep lainnya. Jadi gini, ada hubungannya kayak gini. Ini kan nggak ada hubungannya nih, ya. Dia hanya bercabang-bercabang gitu aja. Nah, ini hanya bercabang-bercabang. Tapi kalau ini nanti ada hubungan antara konsep satu dengan konsep lainnya. Dan biasanya antar konsep ini nanti di sini ada penjelasan kata-katanya. Biasanya seperti itu. Konsepnya seperti ini. Jadi ada hubungan antara variabel atau keyword satu dengan keyword yang lain. Ini konsep map. Kalau di mind map nggak ada bedanya itu. Tapi seringkali orang mau campur adukannya. Ini mind map, ini konsep map. Ya. Tapi secara konsep sebenarnya berbeda. Ini bisa pakai kayak gini. Nah, ini ya, terutama kalau teman-teman yang hasil observasi, hasil dari transkrip wawancara, bisa ditampilkan semacam ini ya, antar hubungan antar konsep itu. Daripada hanya dikutip wawancaranya gitu ya, tapi bisa ditambahkan seperti ini biar nanti antar konsepnya itu jelas. Nah, ini bisa seperti ini. Nah, kemudian bisa juga pakai word cloud. Nah, ini ya. Nah, ini contohnya. Ini word cloud. Jadi word cloud itu adalah visualisasi dari keyword ataupun kata-kata kunci yang mungkin itu sering disampaikan oleh responden kita gitu ya. Nanti bisa ditampilkan semacam ini. Semakin besar teksnya, berarti kata itu frekuensi kemunculannya semakin tinggi. Berarti responden kita lebih sering mengucapkan kata-kata itu. Jadi kelihatan di situ. Ketika hasil transkripsi wawancara tuh apa sih yang banyak diomongin, kemudian kata-kata kuncinya apa sih gitu ya. Nanti akan muncul dari visualisasi ini. Kalau kita ngolahnya udah pakai software enak Bapak Ibu. Nanti kita tinggal klik aja, nah, keywordnya apa, nanti akan muncul di situ frekuensi kemunculannya berapa. Nah, ini ya. Jadi ini bisa menampilkan
tadi ya kata-kata kunci yang sering muncul dari sebuah wawancara misalnya atau dari sebuah teks misalnya, gitu ya. Nah, ini bisa. Oke. Nah, bisa juga kita bikin dalam format flowchart atau diagram alir. Dan ini sebenarnya paling bisa ditambahkan di metode penelitian. Jadi kalau ada paper yang nggak ada gambarnya, itu sebenarnya kita bisa ya mengisinya di bagian metodologi penelitian, ya kan? Pasti bisa kan kalau flowchart-nya, mengumpulkan datanya seperti apa, analisis datanya seperti apa, gitu. Bisa kita lakukan menggunakan flowchart ini. Dan seringkali ini dilupakan oleh peneliti. Metode biasanya cuma dituliskan secara naratif ya. Nah, itu. Coba sekali-sekali Bapak Ibu buat bagian metode itu ya, ditambahkan dalam diagram. Tambahkan dalam diagram. Nah, seperti ini. Kan bisa kan nih, nah ini inputnya. Awalnya dari sini, kemudian lakukan pencarian, lakukan analisis, kemudian outputnya, kemudian berikutnya seperti apa. Nanti kita bisa juga buat seperti ini ya, model timeline. Kita mengumpulkan datanya, kita klasifikasikan, kita analisis gitu ya, kita interpretasikan dan seterusnya. Jadi saya tambahkan seperti ini dalam format flowchart. Di bagian metode ini paling mungkin kita membuat flowchart. Nah, bisa juga dalam bentuk timeline seperti ini. Timeline itu berarti step by step-nya atau juga waktu. Itu ya, rangkaian waktu yang kita jalankan. Ini saya ambil juga dari paper saya ini. Nih, step 1, step 2, step 3, dan step 4, dan seterusnya. Ini bagian metode nih, Mas Wahyu. Nah, nih. Bisa kan kita bikin kayak gini. Jadi, dengan seperti ini, kan kita lebih mudah kan daripada kita baca berapa paragraf nih. Nah, 5-6 paragraf. Kan lebih mudah kayak gini. Step by step-nya kan kelihatan. Ini kalau di metode kan jadinya di paragrafin kan. Dan itu banyak jadinya. Dan itu bisa ditampilkan versi ringkasnya dengan ilustrasi semacam ini. Pertama ngurus izin dulu, kemudian datang ke Dukcapil, kemudian akses database siap, kemudian unduh dataset demografinya, kemudian di cleaning, kemudian di coding, kemudian diklasifikasikan, baru udah dianalisis. Nah, ini kan. Jadi step by step-nya akan lebih clear kalau kita buat dalam bentuk gambar ya atau visual. Nih. Ini saya lupa bikinnya pakai apa ya? Data pakai draw draw.io ini yang tadi saya sampaikan yang gratis juga. Ikan-ikannya juga banyak, ikan-ikannya juga cukup banyak. Kita tinggal sesuaikan yang ya yang eh, sedikit-sedikit relate lah. Karena kalau nyari yang pas kadang nggak ada kan, cari yang lebih relate gitu. Ada ini. Nah, bisa juga pakai diagram Venn kayak gini. Nah, untuk menampilkan misalnya ya antar kategori, antar konsep itu juga bisa. Nah, ini misalnya analisis linguistik digabungkan dengan misalnya analisis Qurani misalnya gitu ya. Nah, ini bisa ditampilkan seperti ini dalam bentuk diagram seperti ini. Tinggal nanti ada berapa konsep yang ya, bersinggungan di situ. Nah, seperti ini. Nah, ini juga bisa diagram Venn. Ini pakai Canva bisa, pakai eh, Draw.io juga bisa gitu ya. Banyak. Nah, ini ada beberapa hal yang seringkali ya dilakukan oleh penulis ya, tapi sebenarnya itu termasuk dalam kesalahan umum. Ya, tadi ya. Yang pertama udah clear ya, terkait dengan kesalahan pemilihan grafik tadi. Nah, itu. Jadi harus dipastikan dulu mau menonjolkan informasi apa, baru pilih grafiknya. Nah, yang kedua, ini seringkali ya. Sering kan dapat paper tapi diagramnya 3 dimensi, 3D. Ya menurut penulisnya mungkin biar lebih cakep ya, biar lebih keren gitu, padahal enggak gitu ya. 3D itu ya 3D itu ya yang saya tahu ya seringkali digunakan kalau kita memang objeknya memang membutuhkan 3 dimensi, misalnya kita bikin model, kita bikin alat, kita bikin mesin, kita bikin apa namanya sketsa untuk bangunan yang 3 dimensi itu oke lah itu 3D gitu ya. Tapi kalau diagram diagram batang nah gitu ya, diagram garis, diagram yang bentuknya bagan nggak perlu dibikin yang 3D. Nah, seringkali kita dapatin yang 3D. Kalau nggak percaya nanti saya tunjukin gitu ya. Nah, kemudian seringkali yang ketiga juga seringkali kita menunjukkan bahwa
data kita nggak begitu bagus ya. Hati-hati dalam apa namanya menampilkan ada elemen-elemen, ada itu kan kita bisa set ya. Ini mau kita tampilkan angkanya apa enggak itu ya. Itu harus hati-hati karena takutnya nanti Bapak Ibu ya misleading ke data yang keliru, data yang salah gitu ya. Kemudian seringkali juga nggak konsisten dalam skalanya, gitu ya. Pastikan juga kalau bikin beberapa diagram yang apa namanya, yang sama, pastikan skalanya juga sama. Jangan sampai nanti di sini skalanya 100, di sini skalanya beda lagi. Dan juga seringkali ini ya, diagramnya berantakan, acak-acakan. Oh, pokoknya semua mau ditampilkan. Itu juga seringkali kesalahan umumnya. Nah, kita coba cek satu persatu. Nah, ini contoh menarik Bapak Ibu. Ini contoh menarik nih. Jadi saya pernah bikin diagram ini. Ini sebuah proses untuk Abdimas. Jadi ini. Jadi di Abdimas itu di metodenya, alur kerjanya itu saya buat diagram. Ya, jadi saya buat diagram gini. Kemudian diagram ini kan saya punya file mentahnya. File mentahnya itu saya unggah di repository. Nah, ini saya unggah di Fixer. Saya unggah di Fixer. Saya unggah di sini. Ya, kita coba cek ya. Nah, ternyata kita coba cek ya. Nah, ini ilustrasinya. Ternyata penulis-penulis Indonesia itu menjangkau ini. Ya, ternyata ini ada yang nemu gitu, Mas. Mungkin ada yang baca paper saya, kemudian dia cek, oh ini diagramnya cocok dengan metode pengabdian yang saya jalankan. Dia tinggal unduh, Mas. Tinggal unduh aja nih. Nih, diunduh nih. Diunduh. Klik unduh, download file. Ya. Nanti akan otomatis terunduh. Nah, ini ya, terunduh ya filenya. Kita bisa klik di sini. Ini kita bisa coba cek filenya. Oke. Nah, ini filenya. Dia bisa unduh filenya dan dimasukin ke papernya. Dan dimasukin ke papernya. Jadi mereka nggak perlu repot-repot bikin ulang kan? Mereka nggak perlu repot-repot bikin ulang. Dan nanti di sini bisa disitasi. Nah, ini cara untuk ngutipnya gimana? Ini tinggal di copy. Nah, atau nanti dimasukin aja DOI-nya. Nih, bisa ngutip. Jadi, kita juga bisa bikin diagram, kemudian diunggah ke sebuah repository, gitu ya. Dan nanti itu bisa digunakan ulang oleh penulis lain. Karena seringkali kita juga menyusun ulang diagram atau gambar ya, ilustrasi ya. Nah, ini sekarang trennya kayak gini. Jadi kita bisa unggah ke repository, nanti bisa diakses oleh penulis lain, bisa dikutip juga. Nih ya, bisa dikutip. Dan ini ada kutipannya di sini, ada kutipannya nih. Nah, ada paper juga yang ngutip. Kan menarik gitu. Jadi yang dikutip nggak hanya papernya, tapi juga ilustrasi yang kita buat. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan berpikiran kalau yang bisa dikutip hanya papernya saja, tapi ilustrasinya juga bisa. Oke, mestinya muncul datanya. Kita coba cek ya. Berapa di sini yang ngutip? 3 citation ya ada nih, 3 citation. Kita coba cek. Nah ini, penguatan kemampuan guru sejarah, peningkatan ekonomi kreatif, pemberdayaan Karang Taruna. Kita coba cek aja. Bener nggak dia pakai diagram saya? Nah, kan? Bener ya Bapak Ibu ya? Nah ini. Dan dia udah tahu kaidahnya dikutip. Sudah tahu kaidahnya dikutip. Ya, terima kasih nih sama Mbak siapa nih? Mbak Siti dan kawan-kawan. Ya, masuk progresif nih. Dia tahu cara menggunakan kaidah ilmiah untuk apa menggunakan diagram ini ya. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi kita itu bisa bikin diagram, bisa bikin visualisasi terbaik gitu ya. Silakan bikin yang terbaik karena nanti itu bisa dipakai ulang dan juga bisa dikutip.
Nah, kita kan sering juga kan pakai nggak jadi paper ya, tapi di presentasi misalnya. Nah, itu juga bisa. Nah, ini kalau saya nanti saya unggah biasanya di Pixar ya, di Pixar. Kalau Bapak Ibu mau coba ini tadi untuk apa namanya diagramnya ya. Kalau mau coba bisa daftar aja di fixer.com gratis. Nanti bisa memposting tidak hanya diagram ya, tapi juga bisa PPT, bisa juga bahan-bahan lain termasuk dataset ya seperti ini contohnya. Nanti bisa Bapak Ibu unggah di sana dan dapat DOI, baru nanti dimasukkan ke paper. Jadi prinsipnya caranya kita bikin diagramnya dulu, kemudian kita unggah ke sini, nanti diagram itu juga kita kutip sehingga diagram tadi terpisah juga muncul juga di daftar pustaka kita. Jadi akan muncul juga di daftar pustaka tadi ya, yang ini tadi. Nah, yang ini tadi juga akan muncul di daftar pustaka, jangan lupa. Nih. Nah, tadi ya, ini terkait dengan visualisasi. Nah, jadi kita coba cek nih, ini contoh dari paper yang udah terbit nih. Ya, paper yang udah terbit. Ya. Oke, kalau kita lihat ini kira-kira apa sih informasi yang ingin ditonjolkan dari sini? Kelihatan nggak nih? Ini angkanya kelihatan nggak? Ini angkanya nggak kelihatan kan? Ini nulis angkanya nggak kelihatan. Ya. Kemudian dia pakai 3D kan? Nah, contohnya seperti ini, pakainya 3D. Dia suka pakai 3D. Nah, ini kalau kita cek ya, ini ya, kita agak kesusahan ya, kita agak kesusahan. Teksnya nggak terbaca, kemudian pakai diagram P yang 3D, gitu ya. Kemudian keterbacaan yang nggak kelihatan ini ya. Ini kalau bisa, ini ya, kalau itu background ataupun warnanya warna gelap, warna-warna gelap, Bapak Ibu teksnya kasih warna yang terang, gitu ya. Harus kontras. Kalau misalnya warnanya warna terang, teksnya bisa teks yang gelap gitu. Nih contohnya. Ini kan, ini kan nggak kelihatan nih. Ini 34% ini dari berapa? Totalnya berapa? Nggak kelihatan juga informasinya, gitu ya. Kemudian keterbacaannya kurang ya. Ini biru ketemu biru, ini merah ketemu apa nah biru nggak kelihatan juga, gitu ya. Dan ini nanti bisa dicek lagi nih kalkulasinya nih. Ini beneran nggak nih? Ini kemarin saya hitung nggak 100% ini, dicek lagi nih, gitu ya. Kemudian keterbacaannya kurang karena 3D dibuat miring lagi ya. Kemudian harusnya ini bagusnya diurutkan. Ini kan nggak urut nih. 34, 22, 23-nya di sini. Ini nggak urut nih. Ini nggak urut gitu ya. Nah, ini. Itu ya. Oke, kita cek lagi nih. Nah, kalau saran saya bisa dibuat seperti ini. Nah, bisa dibuat seperti ini diagramnya. Ini diagram Pi ya. Jadi tengah ini ada totalnya berapa. Tapi kayaknya ini kurang kegede juga nih totalnya nih. Nah, nanti gini, lebih enak kayak gini. Daripada dipisah-pisah kayak gini, lebih enak kayak gini. Nah, ini kan. Yang pasif berapa, yang monoton berapa, yang one way interaction berapa. Ini kalau bisa diurutkan sesuai yang skala yang berbesarnya. Kayak gini. Ini ya. Nih, kayak gini contohnya. 33, 23, 23, 18, 2,6. Nih, ini sama mungkin ya. Ya, totalnya 39. Yang satu ini apa? Satu ini nih, enthusiasm and motivated student. Ya, bisa seperti ini diagramnya. Gitu. Ya. Nih, diagram donat namanya. Jadi dia ada tambahan informasi total di tengah ini. Ini nggak ada. Oke. Cek lagi nih. Nih, apa ini maksudnya nih? Ini kayak malah kayak anu ya, hasil dari seismograf ini. Hasil apa nih? Ada gempa. Ini nih. Ini diagram Y-nya apa-apa, garis sumbu Y-nya apa, sumbu X-nya apa ini. Nggak jelas ini. Nih, contohnya nih Bapak Ibu ya. Ini kan dia kelihatan untak-untakan kayak gini nih. Gimana orang mau baca diagram kayak gini? Nah, ini ya, ini kita cek lagi. Nah, ya kita lihat di sini grafiknya tak terbaca dengan baik ya. Yang merah yang mana, yang hijau yang mana nggak kelihatan. Kemudian sumbu X-nya dia hilangkan, nggak bisa ya. Harus ada sumbu X, sumbu Y. Kemudian dia nggak jelaskan juga ini apa maksudnya garis ini.
Garis ini maksudnya apa? Kemudian ini keterangannya gimana nih? Sumbu Y-nya. Di sini 45 tapi di sini 69. Ini gimana maksudnya? Gitu ya. Nih, kok iso overlapnya nih gitu ya gitu ceritanya. Ya. Nah, bisa dibuat seperti ini contohnya. Dia itu sebenarnya ingin nunjukin antara skor sama KKM-nya gitu loh. Itu kan sebenarnya kan membandingkan dua hal ya. Skor sama KKM-nya. Bandingkan aja dua hal seperti ini bisa kayak gini. Skor yang biru KKM-nya yang lebih gelap ini. Nah, ini kan kelihatan ini mana yang lebih tinggi KKM-nya atau yang skornya. Dan dipilah juga keempat tadi. Keempat tadi loh, keempat. Ini kan jadiin satu nggak kelihatan. Ini maksudnya apa? Ini bisa untuk tren kayak gini. Kalau ini bukan tahun, bukan waktu ya nggak bisa dibuat seperti ini. Gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini saya buat pakai data wrapper. Data wrapper. Oke, kemudian ini lagi. Ini kebetulan pendidikan sih, anunya papernya. Ini apa maksudnya ini? Ada garis line merah, ada garis line biru, kemudian di sini penjelasannya fail, pas sama skor. Padahal ini dua apa? Ini kan tiga kriteria yang berbeda kan padahal kan ya. Ya seperti itulah tapi contohnya. Nah, kemudian ini nggak jelas. Ini 80 satuannya apa nih? Apakah ini nilai, apakah ini murid gitu ya. Kemudian ini nggak ada penjelasannya. Ini apa maksudnya? Garis 7 ini, garis 11 ini, 42 ini. Apakah maksudnya ini nilainya turun, ini ini nilainya naik gitu kan maksudnya kan? Dan skor ini kan nggak satu variabel sama yang ini, beda gitu ya. Nah, makanya ini informasi apa sih sebenarnya yang ingin disorot gitu ya. Itu pertanyaan pertama. Punya data mau nampilin apa? Itu pertanyaan pertama yang harus dijawab dulu. Nah, kita bisa buat seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kayak gini Pak Eko. Kalau yang merah itu gagal apa berhasil? Merah identik sama gagal kan? Yang berhasil yang hijau. Jangan dibalik juga. Ini ada warna juga, kode warna di sini. Nah, ini contohnya. Bisa seperti ini. Sebelum ada penelitian, ya. Kemudian setelah penelitian. Sebenarnya dia tuh mau nunjukin ini loh. Jadi sebelum penelitian itu, yang gagal 28, yang berhasil 11. Setelah penelitian, setelah ada tindakan, yang gagal 7, yang berhasil 32. Itu sebenarnya yang ingin dia tampilkan. Tapi dia membuatnya dengan diagram lain seperti ini. Nah ini ya, ini contoh aja. Ini juga saya buat menggunakan data wrapper. Bisa seperti ini. Nah, gitu ya. Oke, ada juga seperti ini datanya. Ya, sering ya bikin kombinasi seperti ini. Ya, kombinasi ada diagram batang, ada tabelnya. Ya, ya. Sebenarnya angka-angka ini bisa ditampilkan di bagian sini sebenarnya. Ya, nggak perlu dibikin dua seperti ini. Nih, ini kan nggak kelihatan juga nih angkanya nih. Angkanya nggak kelihatan juga. Tuh, gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman mau coba bisa ada latihan ini sih. Bikin persentase, kemudian diagram batang untuk menunjukkan yang tertinggi, sama bikin peta. Nanti bisa teman-teman coba sih. Nanti download datasetnya di sini. Jadi pakai data yang di sini, kemudian bikin visualisasi 3 ini. Gitu. Kalau mau latihan gitu ya. Pakainya pakai data wrapper. Oke, mungkin itu dulu untuk sekedar pemantik kita ya teman-teman ya. Kita udah coba singgung terkait dengan 10 prinsip untuk membuat visualisasi yang efektif. Kemudian tadi ada beberapa cara kita menampilkan data kualitatif. Kemudian ada beberapa kasus umum ya, kesalahan umum yang sering terjadi. Tadi ya, udah 5 tadi. Kemudian kita juga sudah singgung bahwa kalau kita bikin grafik yang bagus, bisa kita unggah, bisa kita dapatkan citasi dari grafik tersebut ya. Dan tadi ada beberapa contoh kasus di paper yang sudah terbit gitu ya. Nih. Saya kira itu dari saya Mas Rahman, mungkin kita ada diskusi, masih ada waktu kayaknya ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Erik. Menarik sekali ya. Ternyata memilih grafik itu ada caranya, ada dasarnya. Milih warna pun nggak boleh asal sesuai dengan
keinginan kita ternyata ya. Iya. Jadi kan selama ini mungkin kita hanya milih warna ya yang penting kebaca, yang penting cerah. Ternyata ada kriteria khususnya seperti itu. Jadi menarik sekali pembahasan pada siang hari ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin berdiskusi atau menyampaikan apa namanya beberapa pendapat atau mungkin pertanyaan kepada narasumber pada siang hari ini. Kami persilakan tentu saja ini sepertinya masih ada waktu untuk kita diskusi bersama seperti itu. Silakan Bapak Ibu semuanya. Atau mungkin dari saya Pak Erik, saya ingin sedikit apa namanya mengkonfirmasi saja terkait warna tadi Pak Erik. Eh, Mengenai standarisasi warna tadi, apakah sebenarnya pemilihan warna ini didasarkan dari dalam tanda kutip eh, kedekatan dengan kriteria yang kita pilih. Misalnya saja kayak tadi, laki-laki dan perempuan, berarti kalau laki-laki ya biru atau merah, perempuan itu pink atau ungu, mungkin yang lebih warna-warna seperti itu. Atau memang dalam tanda kutip ada standar bakunya yang memang harus kita taati. Karena tadi kalau kita melihat warna ini kan tadi apa namanya eh, penuh dengan makna sebenarnya. Gitu Pak Erik, mungkin untuk mengawali diskusinya. Oke, terkait dengan warna ya. Ini di luar konteks medis ya. Kalau di medis kan ada warna-warna khusus ya untuk menunjukkan sesuatu. Nah, secara prinsip biasanya tadi Mas, karena manusia itu kan punya memori ya terkait dengan warna ya. Jadi ketika kita melihat warna tertentu itu pasti dia akan merefleksikan atau mengingat, mengasosiasikan dengan perasaan atau objek tertentu. Jadi kayak tadi ya contohnya ada gagal. Kalau kita gagal pasti kan warnanya merah gitu ya. Kemudian kalau kita berhasil lulus pasti kan warnanya hijau. Jadi bisa dikaitkan dengan tadi Mas yang pertama, nanti cek juga di bagian-bagian atau di bidang ilmu tertentu ada nggak warna-warna apa namanya kaidah warnanya gitu ya. Pastikan itu dulu. Nah, kalau memang nggak ada kaidahnya, silakan nanti bisa dipilih warna-warna yang memiliki asosiasi kedekatan makna dengan objek tertentu. Misalnya nih, tadi kan ada diagram, ingat nggak tadi, di pendidikan tadi ya, Iya, latar belakang pendidikan. Itu kan bisa tuh misalnya, yang SD saya kasih merah, bisa ya. iya. Kemudian yang SMP saya kasih biru, yang SMA saya kasih abu misalnya. Bisa juga seperti itu. Ya, Mhm. itu kan sesuai dengan warna seragamnya. Nah, itu ya. Itu lebih lebih apa namanya? Lebih memudahkan kita dalam memahami daripada kita kasih warna lain yang ngacak. Oke, oke, Gitu. oke. Baik. Berarti yang pertama tentu yang harus kita pastikan dulu apakah ada kaidah warna dalam keilmuan tertentu ya Pak Ya, Erik ya. keilmuan tertentu cek dulu. Jadi kayak kedokteran mungkin ada warna-warna tertentu yang khusus kayak tadi buta warna dan lain-lain seperti itu. Jadi memang itu harus kita perhatikan dulu. Setelah itu mungkin baru apa namanya warna-warna yang mungkin secara culture, secara apa keseharian itu dekat dengan kita yang memang relevan kayak gitu. Mungkin begitu Pak Erik. Ya, ya. Ya, ini juga ada pertanyaan Pak Erik dari Bayu Mega Prastio. Izin tanya Pak, saya Bayu dari Universitas Jana Badra. Izin bertanya bagaimana cara untuk menampilkan dua data dengan satuan yang berbeda dalam satu grafik. Grafik dua vertikal aksis itu bagaimana Pak? Terima kasih. Ini Gimana? contoh datanya ada nggak ya? Nggak ada contoh datanya ya. Dua data dengan satuan yang berbeda. Yang jelas dipastikan dulu apakah dua data itu memang benar-benar harus ditampilkan dalam eh, satu visual ya. Nah, dicek dulu apakah benar-benar dua data itu harus ditampilkan dalam satu visual yang sama atau memang bisa di-split gitu, atau bisa di-split. Karena memang ada beberapa itu yang memang datanya kompleks ya. Dia dikombinasi, Mas. Ada beberapa diagram itu yang kombinasi kan, ada yang batang kemudian di situ ada garisnya gitu ya. Itu juga ada yang model seperti itu. Jadi yang perlu saya tanyakan pertama kali, pastikan apakah dua data itu informasinya berbeda gitu ya. Dicek lagi mau ditonjolkan yang mana dulu gitu ya. Karena nanti semakin kompleks nanti juga akan susah membuat visualisasinya Oke, gitu ya. oke. Iya.
Kalau di Baik. Tableau yang saya tahu, yang di Tableau itu memungkinkan hal semacam ini, teknis semacam ini memungkinkan. Tapi kalau kita bikin di Excel kan agak susah ya untuk bikinnya kayak gini. Jadi memang ada beberapa software tuh yang dia bisa bikin apa istilahnya diagram yang lebih kompleks. Makanya tadi ada poin kedua kan terkait dengan pemilihan software. Jadi pastikan mau bikin diagram apa, kemudian softwarenya memang menyediakan nggak untuk versi diagram itu. Oke. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi atau mungkin diskusi, mungkin bisa disampaikan secara langsung atau mungkin dari kolom chat kami persilakan juga seperti itu. Ya mungkin sambil nunggu ya Mas ya. Kita coba Oke, oke, sambil ini satu contoh nih, satu contoh hasil dari visualisasi data wrapper ya. Nah, kalau kita nulis di paper kan biasanya formatnya gambar ya. Jadi data wrapper bisa juga dalam format gambar. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan di sini, jadi data wrapper itu nanti visualisasinya ini bisa dipublish, bisa di online kan seperti itu, dan nanti ini bisa dieksplorasi oleh pembaca. Artinya apa? Dari sini kan kita hanya bisa lihat ya, oh yang paling banyak tuh jemaah tuh dari ya, Jawa Barat ini ya. Nah, kelihatan di sini nih ya, ada captionnya nih, ada anotasinya di sini ya. Tapi bagaimana kalau ingin tahu kalau di Papua berapa jumlahnya? Kita kan juga kadang membaca sebagai membaca kan ingin tahu informasi itu. Nah, kalau diagram-diagram ataupun grafik yang bentuknya interaktif semacam ini menarik sekali untuk membaca karena dia bisa eksplorasi. Jadi misalnya dia mau lihat di Ambon berapa, kemudian di Papua Irian Jaya berapa. Jadi data nanti akan muncul, informasinya akan muncul kalau kita udah scroll, kita tunjukkan kursornya ke titik tertentu, gitu ya. Ya, kalau di paper kita kan biasanya kan akan membuat salah satu apa visual yang lebih mudah dibaca secara cepat gitu ya, secara kiras. Tapi kalau kita ingin eksplorasi detailnya itu agak susah. Nah, ini salah satu caranya kita bisa bikin diagram yang interaktif semacam ini, Bapak Ibu. Jadi nanti di paper itu Bapak Ibu tampilkan gambar ini, kemudian Bapak Ibu bisa tambahkan versi interaktif untuk figur ini bisa diakses di link ini. Nanti link ini yang ditampilkan, gitu. Jadi di papernya ada informasi terkait dengan link ini. Jadi mereka bisa eksplorasi. Jadi data yang Bapak Ibu dapatkan secara mati-matian itu bisa banyak manfaatnya, bisa banyak informasinya kalau mereka bisa eksplorasi, gitu ya. Nah, kayak gini contohnya. Ini Mas ya. Nah, ini yang paling banyak ada di Jawa Barat, yang paling sedikit ada di mana ini? Ada di Nusa Tenggara Timur. 679 jumlahnya. Nah, ini ya. Ya. Biasanya kalau dalam satu visual kan kita nunjukin satu informasi penting aja. Tapi kalau mau menyelidiki, mau eksplorasi informasi lain, ya kadang membaca nggak bisa. Makanya bisa pakai cara ini. Jadi gambarnya ditampilkan di eh, papernya, kemudian linknya ini jangan lupa ditampilkan, disampaikan. Versi hmm, interaktif, versi interaktif dari gambar ini bisa diakses di sini. Nanti mereka bisa dapetin yang kayak gini. Nah, sama ya. iya. Sama. Ini interaktif jadinya. Nah, gitu. Ini aslinya dari sini. Kalau di data wrapper, Bapak bisa daftar aja pakai akun Google ya. Nanti dia biasanya kalau bikin peta itu milih dulu mau peta negara, mau peta dunia, yang tinggal dipilih. Nah, nanti kita tinggal masukin datanya. Nama provinsi aja, di copy ke sini kayak gini contohnya. Hmm, Lampung berapa, Kepri berapa dan seterusnya. Nah, nanti kan ini kan ada numeriknya kan, tinggal nanti di sini tahun berapa jumlahnya berapa. Nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini. Tinggal dipilih mau warna apa. Ini kira-kira kok saya kasih warna hijau kenapa sih ini? Kenapa ya Mas Rahman ya? Enggak kok nggak dikasih warna biru gitu lah. Kan ada maknanya juga ya. iya, 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 iya. Karena ini ngomongin haji. Islam kan Oh, identik sama hijau gitu ya.
hijau. Ya, betul. Nanti kalau ininya oranye, nanti di sini sebaran jumlah anggota RJI jadinya. RJI. Ya, ini contohnya ya. Jadi nanti ini, nah ini yang saya sampaikan tadi. Kalau di data wrapper dia bisa ngecek untuk color blindnya. Nah ini, nanti kalau color Ah, blind, ini istilahnya ini ya, apa hmm. ini, deuteranopia gitu ya. Nanti dia ngelihatnya yang hijau tadi kayak gini, dia ngelihatnya kayak gini. Nah, ngelihatnya kayak gini. Hmm. Tapi kalau yang protanopia, dia nggak bisa bedain ini ya, hijau sama merah ya. Tampilannya jadi semacam ini, gitu ya. Ini yang trina, tritanopia. Jadinya Britannopia. semacam ini, ya. Jadinya semacam ini, gitu ya. Jadi ini menarik karena nggak semua software ada untuk cek untuk color blindnya. Nah, Oke. ini ramah difabel nih. Nah, ini ya, ini contohnya. Nanti ini bisa juga diunduh. Tadi kan ini bisa diunduh diagramnya. Mau format PNG atau apa, biasanya PNG ya. Nah, di sini tinggal nanti diunduh PNG ini. Nah, diklik di sini. Mau dipilih apa namanya resolusinya gitu ya. Mau transparan atau enggak, nanti bisa disetting di sini, bisa di-download di sini. Nah, inilah yang kita masukkan di paper. Kemudian yang versi linknya ini tadi, nah ini yang versi linknya ini yang kita masukkan juga. Nah, kita masukkan juga supaya para pembaca bisa eksplorasi data kita. Jadi nggak hanya yang tampil di diagram atau di peta tadi. Nah, ini contohnya. Ini kan. Yang menariknya di sini di data wrapper itu dia sudah menyediakan ruas-ruas untuk ini sumber datanya dari mana, kemudian yang mengolah visualisasinya siapa, gitu ya. Ini kayak ini contohnya. Udah ada ruas-ruasnya. Hmm. Sumbernya dari mana, dari BPS. Kemudian ini mapnya ini kreatornya siapa, gitu ya. Nanti bisa dimasukkan di bagian sini nih. Nah, nah, di sini judulnya, deskripsi, catatan. Kemudian sini dapat dari mana datanya. Kemudian kalau datanya bisa diakses secara online atau ada linknya nanti bisa dikirimkan ke sini linknya. Kemudian ini kreatornya. Ini di sini ada alternatif deskripsi. Tampilannya di semacam ini. Nih kalau mau klik datanya nanti di sini ada get the data. Nah ini. Karena tadi saya masukkan linknya kan. Ini bisa diklik the data, dia langsung muncul di sini. Karena saya tautkan ke link CSV dari data BPS kita. Gitu ya. Ya, oke. Terima kasih Pak Erik untuk penjelasannya. Ini ada pertanyaan yang tadi mungkin menyambung dari Pak Erik tadi. Dari Pak Wahyu. Izin tanya Pak, apakah diagram yang interaktif tersebut jika dimasukkan ke file Gale PDF masih bisa diekspor dengan kursor ketika sudah dipublish? Mana nih Pak Wahyu ya. Oke, Oke. kalau gambar, prinsipnya kalau gambar ya, kalau udah dimasukkan ke PDF nggak bisa. Jadi makanya tadi saya sampaikan, ketika Bapak Ibu masukkan gambar itu di PDF-nya, di situ dilampirkan linknya, kasih Linknya. Oh, informasi ya, kasih informasi bahwa versi interaktif dari gambar ini atau dari visualisasi ini bisa diakses di linknya kasihkan. hmm. Kalau bisa linknya dikopikan ya, jangan linknya disisipkan, tahu maksud saya. Jadi Oh linknya ya. ini harus muncul. Jadi linknya ini harus muncul di paper. Jadi hyperlink kayak gitu ya Pak. Bisa diklik kayak gitu ya. Ya, di Oh, hyperlink. Jangan jangan ditulis klik tautan ini, terus tautan oh ininya iya. di embed. Jadi linknya harus muncul di paper. Oke. Ya, linknya harus muncul di paper. Itu ya. Jadi kalau di PDF ya udah nggak bisa. Makanya PDF Oh. itu kan mematikan mematikan kreativitas. Makanya tadi kalau kita apa jurnalnya belum versi HTML ya berarti alternatifnya ya pakai tadi. Jadi ada Nah, gambarnya, kita kasih informasi link interaktifnya link di ya. mana gitu. Baik. Oke. Beberapa jurnal udah kayak gitu, beberapa jurnal di luar ya. Kalau ada Oke. data yang bisa dieksplor, ada versi interaktifnya, mereka pasti sampaikan itu. Ya. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Erik untuk sesi ini karena ini sudah mendekati waktu selesai. Ini dari Pak
Ahmad Salman Farid Emsos, bagaimana cara menentukan jenis grafik yang paling tepat berdasarkan karakteristik data penelitian, seperti data kategorikal, data time series, data komparatif, atau data korelasional. Apakah ada prinsip dasar atau praktis yang dapat membantu penulis pemula dalam menentukan visualisasi data yang tepat ketika menulis artikel ilmiah? Itu Pak Erik. Oke, terima kasih Pak Ahmad Salman. Pak Ahmad mungkin bergabungnya dia dari awal Terlambat ya. 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 Jadi kami sudah bahas tadi di bagian awal-awal materi Pak Ahmad ya, ini terkait dengan pemilihan. Nah, karena memang setiap grafik itu punya makna sendiri. Jadi cara praktisnya ketika Mas Ahmad punya data, entah itu data kategorial, mungkin data numerik, data yang mau dibandingkan gitu ya. Pastikan dulu data ini mau ditonjolkan apanya. Nah, itu ya. Apakah mau nunjukin peringkat? Ini ya, di sini ada ya, nunjukin peringkat. Kalau nunjukin di peringkat nanti pakai diagram batang. Apakah mau nunjukin ada dua variabel atau lebih? Ya, mau dijejer gitu ya. Nanti pakai kolom ganda. Ya, pakai kolom ya. Dan nanti juga ini juga harus hati-hati ya. Kadang kita itu kategorinya banyak tuh. Sampai kadang nulisnya sampai miring-miring. Pernah lihat nggak? Itu nggak boleh kayak gitu. Jadi kalau misalnya variabelnya banyak, harus diganti menjadi horizontal. Kayak tadi yang saya tunjukkan ya. Ini kan saya Yang, tunjukkan ada yang dibuat kayak gini gitu ya. oh Karena iya. teksnya biar kebaca. Karena kalau diagramnya gini, pasti nanti nulisnya miring. Hmm. Gini atau nggak miring gini gitu ya. Tuh dipastikan dulu. Biasanya kalau 5 ke atas atau 7 ke atas sudah dibuat horizontal. Kemudian kalau ingin menampilkan komparasi. Nah, komparasinya antar kategori nih. Nah, ada kategori A, kategori B, tapi mau dibandingin. Biar jelas itu pakai kolom juga, kolom ganda. Hingga nanti variabelnya apa yang mau ditampilkan, gitu ya. Jadi saya contohkan di sini ada tadi ya perkawinan tadi mana tadi. Nah, yang kayak gini, Mas. Nah, ini kalau kategori, do kategori mau dibandingin kayak gini. Ini kan kontras ya, Hmm. biru sama oranye gini. Ini kan kelihatan nanti. Nah, kayak gini. Kemudian kalau mau nampilin proporsi. Nah, proporsi ini bagian dari ini. Misalnya tadi saya contohin di kampusnya Mas Salman itu profesornya berapa, LK-nya berapa, kemudian lektornya berapa, AA-nya berapa. Itu paling paling mudah ketika ditampilkan dalam bentuk diagram pi seperti ini, persentase seperti ini, ya. Atau diagram donat yang tadi tengahnya ada lubangnya lalu ada totalnya berapa. Tapi seringkali kita pakai diagram batang kan ya. Ya. Nunjukin LK profesor Hmm. pakai diagram batang. Tapi sebenarnya ya yang cocok itu pakai persentase seperti ini sehingga nanti kelihatan LK-mu di kampus berapa persen kan itu ya yang ingin orang tahu kan berapa persen. 25%, oke berarti seperempatnya. Profesornya berapa? 25% juga, oke berarti seperempatnya juga profesor, seperempatnya lagi lektor kepala gitu misalnya. Itu kan lebih lebih mudah daripada kita nanti diagram batang kan angka kan. Profesormu berapa? 12. Kemudian LK-mu berapa? 15. Persentasenya berapa? Mau kangelan. Gitu kan? Makanya kalau kita ingin menunjukkan proporsi gitu ya, nanti pakainya diagram pi seperti ini. Ini tugasnya dengan sebagai penulis maupun sebagai editor loh ya, nggak hanya sebagai penulis saja loh ya. Nanti kalau nemu paper yang nggak bener juga harus dibenerin ini ilustrasinya, termasuk reviewer juga. Seringkali reviewer itu nggak cermat juga dalam melihat ilustrasinya. Tuh ya, jadi ada hal-hal yang nanti ingin ditampilkan yang mana ya nanti bisa cek ini nih di eh, diagram first nih yang poin pertama. Jadi ada kaidahnya. Jadi nggak asal pilih, nggak asal ngeklik yang direkomendasikan di Excel dan seterusnya. Jadi kita harus tahu dulu kita punya data ini apa yang mau kita tonjolin. Nah itu ya. Baru nanti kita pilih diagramnya. Jangan pilih diagramnya dulu. Datanya ini mau nunjukin apa, baru kita pilih diagramnya. Ini ada banyak nih, ada banyak. Dan saya yakin paling kita baru bikin berapa nih? 5 lah paling lah di sini ya. Diagram Sankey pernah bikin diagram Sankey kayak gini nih. Ini namanya diagram Sankey. Nih, diagram Sankey. Diagram Sankey ini bisa juga untuk bikin pengeluaran dana penelitian. Gitu ya. Nanti kan ada unsur apa belanja bahan. Nanti habisnya kemana, habisnya kemana, habisnya ke mana. Ini bisa juga untuk ngelihat kayaknya ya untuk pembagian tadi.
Kalau kita mau pakai yang diagram pi, kan agak susah Hmm. karena itemnya masih banyak. Nah, kalau mau bagi tapi itemnya banyak, pakainya Sangki tadi. Nah, tapi Sangki ini nggak semua software bisa masalahnya, gitu ya. Kalau mau nampilin terkait dengan geografis, pulau-pulau apalagi Indonesia, seringkali kan orang pakai tabel ya. Coba tabelnya panjang banget tuh, sampai bisa 2 halaman. Nah, kalau udah itu misalnya provinsi di Indonesia, bikinnya peta mestinya. Atau misalnya Asia Tenggara gitu, mestinya bisa dalam bentuk peta. Kayak tadi gitu ya. Kemudian kalau itu perubahan dari waktu ke waktu, time series itu ya, akhirnya grafiknya garis tuh, line itu ini ya. Ini sih sebenarnya yang paling sering digunakan ya diagram-diagram ini. Yang penting kita nggak salah kaidah gitu ya. Yang penting nggak salah kaidah, yang penting tadi punya data, mau nonjolin apa, baru kita pilih diagramnya. Itu ya Mas Salman ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih Mas Erik. Oke. Baik, begitu Pak Salman sudah dijawab oleh Pak Erik. Mungkin untuk sesi ini Pak Erik, mungkin ada closing statement dari Pak Erik yang berkaitan dengan apa ya materi yang tadi sudah disampaikan mungkin sebelum kita akhiri. Oke, terima kasih Mas Rahmat. Ya. Oke, di sesi singkat ini tadi kita sudah membahas terkait dengan data vis ya, yang seringkali ini ya nggak banyak sebenarnya para pemateri yang bahas tentang ini. Biasanya kan terkait dengan tembus Scopus dan lain sebagainya, yang padahal ini juga bagian penting dari sebuah paper. Nah, tadi Bapak Ibu juga sudah berdiskusi ya, kita sudah diskusi sama-sama. Jadi jangan sampai nanti ada ya grafik-grafik yang muncul di jurnal yang Bapak Ibu kelola yang sebenarnya itu bukan pada tempatnya ya, bukan pada pemilihan diagram yang pas untuk menampilkan data tersebut. Nah, kalau saya sih kalau boleh memberikan saran ke Bapak Ibu ya, kalau mau jurnalnya mau lebih kece lagi, Bapak Ibu bisa mulai menggunakan satu tools tertentu. Jadi misalnya mau pakai Excel kah, mau pakai data wrapper kah, mau pakai apakah, sehingga nanti Bapak Ibu bisa memastikan semua grafiknya itu bisa seragam. Kayak ada temanya. Jadi temanya atau template itu nggak hanya muncul di paper ya, di tata letak dan lain sebagainya, tapi juga kerasa gitu loh, kerasa muncul di ilustrasinya. Kalau Bapak Ibu cek di jurnal-jurnal besar itu dia ilustrasi itu punya template gitu loh. Fontnya itu sama, kemudian warnanya juga sama, kemudian style dari grafiknya juga sama, sehingga itu juga nanti bisa menjadi identitas kita. Oh, ini jurnalnya Mas Rahman ini. Saya tahu nih dia pakai font ini, dia pakai ilustrasinya model semacam ini. Nah, itu harapannya ke depan kita bisa buat seperti itu ya. Saya Ya. kira itu Mas Rahman, mudah-mudahan Bapak Oke. Ibu dapat banyak insight dari diskusi kita hari ini ya. Selamat Oke. melanjutkan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Sampai jumpa ketemu di lain kesempatan. Baik, terima kasih Pak Erik untuk insight pada siang hari ini sampai jam setengah tiga nggak kerasa ternyata pembahasan yang sangat menarik sekali. Kami dari Pemda Jateng tentu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang mengikuti kegiatan ngabuburit pada siang hari ini bersama RCI Pemda Jateng di sesi 4 ini bersama Pak Erik Kunto. Kami informasikan juga bagi Bapak Ibu tidak lupa untuk mengisi link daftar hadir dan mungkin Bapak Ibu yang berminat atau mungkin menginginkan sertifikat mungkin bisa mengisi link tersebut dan nanti apa namanya ada uh, administrasi yang mungkin harus dilengkapi oleh Bapak Ibu semua. Mungkin begitu, nggih, Pak Erik dan Bapak Ibu semua. Jangan lupa untuk mengikuti apa namanya ngabuburit di seri kelima nanti insya Allah di hari Kamis di tanggal 12 kalau tidak salah tanggal 12 dan ada juga di hari Sabtu seperti itu. Tentu jangan dilewatkan karena masih banyak pembahasan-pembahasan yang menarik. Saya Rahman Latif Alfian selaku moderator pada siang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya, atas segala keterbatasannya. Kami mengucapkan terima kasih kembali lagi kepada Bapak Ibu semua. Akhir kata saya moderator pada siang hari ini.
mengakhiri sesi 4 pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima kasih makasih Pak Mas Erik. Rahman, teman-teman Iya, Pak semua. Erik, Pak Terun. Ya, ketemu lagi di Mas. sesi berikutnya. Ya. Pak Zainal datang juga.